apakah benar sholat duha itu pembuka pintu rezeki? Dari Nuaim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, nomor 286, Abu Daud, nomor 1289, At-Tirmidzi, nomor 475, Ad-Darimi, nomor 1451. Syekh Al-Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan bahwa hadits ini sahih. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, Wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad, nomor 153. Syekh Syuaib Al-Arnaut berkata bahwa sanad hadits ini sahih. Perawinya sikah, termasuk dalam jajaran perawi kitab sahih. Kecuali Nuaim bin Hammar, termasuk dalam perawi Abu Daud dan An-Nasai. Al-Asim Abadi menyebutkan, hadits ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas dari itu. At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai, setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang, di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menjelaskan maksud kalimat akan dicukupi di akhirnya, adalah akan diselamatkan dari cobaan dan musibah di akhir siang. 4 rakaat yang dimaksud di atas menurut penjelasan para ulama, bisa jadi termasuk dalam sholat duha 4 rakaat, bisa jadi maksudnya adalah sholat qabliyah subuh 2 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Kesimpulan: kalau kita lihat maksud hadis dari penjelasan para ulama bahwa Allah akan mencukupinya, tidak ditunjukkan bahwa sholat duha jadi pembuka pintu rezeki. Namun, tetap setiap amalan syalih memang jadi pembuka pintu rezeki, karena amalan syalih adalah bentuk takwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq, ayat 2 dan 3. Akan tetapi, jika dimaksud dengan dilaksanakannya sholat duha hanya semata-mata untuk menambah rezeki dunia, tanpa ingin pahala atau balasan di sisi Allah, maka akan terancam dengan ayat berikut. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura, ayat 20. Silakan direnungkan. Apakah niatan sholat duha lillah, karena Allah, atau hanya ingin cari dunia? Wallahu waliyut taufiq.